Itu jadi arwah penasaran, dimanfaatkanlah oleh orang yang tidak bertanggung jawab, jadilah mereka arwah yang nakal atau yang jahat. Kebanyakan mereka meninggal itu karena disiksa oleh orang tua kandung sendiri malah. Itu yang lebih sering aku terima. Itu aku digandeng, tante tolong aku di bawah tumpukan lumpur itu katanya. Akhirnya dapet. Aku tuh cuman kuat waktu cuman narik 5 arwah aja. Jadi dengan Jakarta kita malah semakin gak izin semakin brutal gitu kan. Itu yang dicari. Cuman aku kayak getar juga nih kalau Bali. Iya. Karena kan bakal panjang urusannya kan kalau kita nggak izin. Kebanyakan aku kalau temuin mereka itu wong samar sih Kak. Kebanyakan ya sama persis kayak ya mereka lagi belanja, pokoknya melakukan kehidupan. Itu dari tadi mereka keluar nggak ya? Keluar masuk. Aku sempat lihat tadi ada lari soalnya. Beneran nggak mereka tuh ya? Kamu main-main kamu, panas katanya. Selamat sore Tribuners, bertemu lagi dengan saya Ana Agong Sri Kusniarti dalam program Tribun Bali, Bali Skala Niskala. Kali ini saya kedatangan tamu luar biasa dan sangat cantik, Queen Athena yang sangat terkenal di Bali dan juga di Indonesia. Tentunya kita akan mengobrol seperti apa kisah beliau menjadi seorang anak indigo dan juga memiliki sisi spiritual. Sebelum itu kita akan mengaturkan pangastungkara panganjali umat agar apa yang kita lakukan hari ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke Mbak. Om Swastiastu. Salam Mbak Queen. Salam. Apa kabar? Baik. Ya Mbak, ini Tribuners ingin tahu nih bagaimana kisah awal Mbak Queen sebagai seseorang yang menjalani dunia spiritual. Oke, sebenarnya terima kasih sudah diundang kita pada kesempatan hari ini. Aku yang menceritakan awal mulanya berarti gitu ya? Awal mulanya. Oke, jadi awal mulanya aku bisa berbicara atau berkomunikasi dengan mereka yang tidak terlihat. Itu aku dari turunan ya. Aku dari turunan, jadi itu aku baru memahami kalau ternyata aku bisa melihat mereka itu dari SMP. Jadi dari aku TK, SD itu aku tidak tahu kalau ternyata mereka itu adalah arwah. Artinya Mbak dari kecil sudah melihat, tapi tidak bisa membedakan makhluk astral dengan manusia biasa. Betul. Dan dari SMP baru bisa membedakan Mbak. Setelah SMP baru aku paham, oh ini arwah, ini manusia, dan ini orang mau meninggal, itu beda. Gitu. Itu cara membedakannya gimana Mbak waktu itu? Itu pembedanya itu dari segi aura sih Kak. Auranya berbeda. Jadi kalau memang dia sudah sosok, sudah arwah, tidak ada aura, cuma dingin aja gitu. Tapi kalau manusia kan berbagai warna aura. Lalu kalau orang yang sudah mau mendekati meninggal, itu pun auranya berbeda. Gitu. Berarti Mbak bisa merasakan itu ya? Dari kecil ya? Sampai akhirnya bisa mengobrol? Sampai akhirnya berbicara. Jadi aku tuh dulu tuh kalau kemana-mana, aku tuh selalu bawa P3K untuk mengobati mereka yang aku pikir itu manusia. Oh, ternyata enggak. Ternyata bukan, karena aku tuh sering banget ketemu dengan sosok yang berbagai macam luka gitu ya. Jadi mereka ngobrol, aku sambil obatin gitu. Ternyata mereka adalah sosok arwah. Iya. Terus untuk penelusuran sendiri biasanya Mbak kemana aja Mbak? Penelusuran di Bali sejauh ini sih menurutku sih udah hampir semua ya. Hampir semua lokasi, karena kebetulan kita tuh kebentur izin. Gitu, karena kan nggak asal terobos gitu ya kan. Jadi memang ada lokasi, cuman kita harus urus izin ke sana kemari. Jadi nanti tim survei yang udah oke Kak, deal di sini, baru kita datengin. Cuman udah hampir semua, ada Padangbai, ada Jimbaran Bukit ke atas, semua tuh udah sih Kak. Itu kalau Mbak tadi mengatakan bahwa istilahnya Mbak mendapatkan sisi spiritual dari keturunan, itu dari keturunan ayah atau ibu atau siapa Mbak? Dari oma itu. Oma awalnya ya? Dari oma. Perasaan awal itu apa nggak merasa gini Mbak, kok aku berbeda dari yang lain? Saya kan anak-anak indigo seperti itu. Kalau aku karena orangnya cuek itu kayak ya udah, paling sedihnya tuh kayak karena sering terlalu banyak ngobrol sendiri, jadi aku dianggapnya aneh. Oh iya. Karena padahal orang nggak lihat ya. Karena menurut aku ngobrol kok sama orang di sini, cuman mana nggak ada. Banyak yang sampai guruku bilang ke omaku harus bawa ke psikiater. Oma marah dong. Iya. Dia tuh nggak gila gitu. Dijelasin lah. Jadi awalnya dibilang aneh itu ya. Aneh, yang mungkin, tapi lama-lama juga Mbak akhirnya cuek kayaknya. Akhirnya cuek sih, ya udah terima nasib mungkin. Ya karena kan orang spesial kan nggak semua orang seperti itu. Ya.
ada suka dukanya gitu lah. Ada suka duka ya. Terus yang paling menarik itu Mbak menemui sosok arwah apa Mbak? Roh apa? Sebenarnya kita menemukan arwah itu memang banyak kisahnya. Pasti mereka itu hanya ingin menyampaikan pesan-pesan untuk yang ditinggalkan dan penyesalan. Apalagi kalau yang meninggalnya karena bunuh diri, itu pasti penyesalan terus yang dia akan ceritakan. Nah kalau untuk dibilang spesial sih semua sama kisahnya, cuman beda cara meninggalnya aja. Gitu. Biasanya kalau yang istilahnya kayak arwah yang tersesat atau belum menemukan tempat yang sesuai itu dia meninggal bunuh diri. Meninggal istilahnya kalau di Bali itu kan salah pati, ulah pati atau gimana Mbak? Kalau yang memang dia masih benar-benar luntang-lantung gitu ya, itu pasti meninggalnya karena bunuh diri. Rata-rata gitu ya? Rata-rata seperti itu, karena memang dia kan menyalahi aturan ibaratnya gitu ya. Jadi dia ya mau kemana juga masih belum waktunya, ibaratnya pintunya belum kebuka nih kamu udah pulang gitu loh. Jadi ya dia akan kemana-mana akan bingung. Bingung ya, dan akhirnya itu yang jadi arwah penasaran Mbak Itu ya? jadi arwah penasaran, dimanfaatkanlah oleh orang yang tidak bertanggung jawab, jadilah mereka arwah yang nakal atau yang jahat gitu. Itu biasanya dimanfaatkan dijadikan apa Mbak? Paling pesugihan, terus mengganggu orang-orang, sarana sih pasti. Sarana santet seperti itu ya? Apapun. Dan itu memang juga akhirnya lama-kelamaan membuat arwah itu menjadi semakin istilahnya kayak kalau aura itu semakin hitam gitu ya? Semakin hitam ya ibaratnya. Ya, semakin dark gitu ya. Jadi dia akan lebih lama lagi nih menuju tempat yang seharusnya dia tuju. Ya, kalau Mbak Queen sendiri perlu belajar lagi atau mendalami dunia spiritual itu secara alami aja? Secara alami sih. Cuman saat ini memang aku kan baru berkuliah di jurusan Ayurveda. Maksudnya aku kayak mau menyingkronkan apa yang aku lihat ini bisa nggak sih di akumulasikan kepada bahan-bahan herbal gitu. Jadi aku sedikit mau menggabungkan dengan pelajaran. Berarti di Unhi ya? Di Unhi ya. Semester berapa sekarang Mbak? Baru 1. Oh baru 1. Siap. Kalau Mbak Queen sendiri asli mana Mbak? Aku Jawa Timur. Jawa Timur Mbak ya. Tapi udah lama menetap di Bali? Baru 2 tahun lebih sih. Tapi aku Jawa Timur nggak pernah pulang. Aku lama di Jakarta. Lama di Jakarta ya. Berarti di Jakarta juga melihat sosok juga kerap ya? Selalu. Cuman ya sosok Jakarta tuh gitu-gitu aja. Beda sama Bali. Tadi kan Mbak sempat menceritakan bahwa Mbak itu sebelumnya mungkin yang dulu masa-masa lebih muda lagi bahkan mendengarkan suara-suara itu seperti apa Mbak kisahnya Mbak? Oke, kalau untuk suara-suara itu gini. Alam itu kan memberikan pesan ya. Iya. Bahkan angin itu memberikan kita berita. Itu aku selalu dengar kayak dulu pas tsunami di Aceh. Itu aku udah dapet banget tanda-tandanya, udah dapet feel-nya sampai mimpi pun aku kayak tenggelam gitu. Tapi aku tidak tahu posisinya di mana. Aku cuma bilang orang terus kayak hati-hati, jangan dekat-dekat sama air dulu. Cuma bisa ngomong kayak gitu kan. Akhirnya baru dapet berita, oh ini tuh ternyata di Aceh. Pas banget ada satu masjid yang utuh itu sama dengan penglihatanku. Itu akhirnya kan karena aku PMR, akhirnya PMR ditarik ke PMI. Entah gimana jalannya bisa aku ke Aceh. Nah tujuannya adalah untuk nyari korban-korban. Banyak itu aku digandeng, tante tolong aku di bawah tumpukan lumpur itu katanya. Akhirnya dapet. Aku tuh cuman kuat waktu cuman narik 5 arwah aja. Karena apa ya, bentrok banget gitu loh. Karena itu kepake energi kita Mbak ya? Kekuras abis. Karena arwahnya udah banyak banget kemana-mana. Ada yang ya itu ada yang belum sadar udah meninggal, ada yang nyari-nyari rumahnya, ada yang nyari-nyari ibunya. Kaget. Karena kan tuh tengah malam mereka diserang air itu kan gitu. Jadi banyak arwah yang istilahnya masih gentayangan, dia belum tahu dirinya meninggal itu Mbak ya. Sampai ke Aceh waktu itu Mbak ya. Sampai ke Aceh. Ya. Terus selain di Jakarta kemana lagi Mbak udah Mbak? Aku baru Jakarta sih Kak. Jakarta, sekarang ke Bali? Iya, Jakarta sempat di Surabaya waktu itu karena aku pernah kerja di suatu rumah hantu. Itu cuman 4 bulan, udah terus balik ke Jakarta lagi, lanjut di rumah hantu di sana, akhirnya ke Bali. Iya. Dan Mbak sendiri kan dikatakan bahwa istilahnya mempunyai banyak boneka roh, itu bisa diceritakan nggak?
Oke, Spirit Dolls itu ya, kita Ya, kenali dengan Spirit Spirit Dolls. Dolls. Jadi kalau untuk di Bali sendiri, aku dikenali dengan Mother of Spirit Dolls Bali. Untuk Jakarta itu ada Kak Furi Harun. Jadi memang beliau yang banyak memberikan kayak nggak apa-apa, kamu masukin mereka ke boneka, kamu harus interview. Jadi kayak dikasih tahu rumusnya gitu kan. Cuman itu dapur kita kan masing-masing dapur, rumusnya sama, mungkin dapurnya berbeda. Jadi kalau aku memiliki boneka arwah ini atau Spirit Dolls, nggak sembarang arwah yang bisa kita masukkan ke dalamnya. Jadi memang arwah-arwah tertentu dan yang kisah hidupnya itu memang layak untuk dibantu. Tapi aku tidak menerima untuk arwah yang bunuh diri. Itu aku nggak terima. Sebenarnya kalau untuk batasan umur sih siapapun bisa aku terima. Kenapa aku tidak terima yang bunuh diri? Karena dendamnya dia, penyesalannya itu lebih lama dan karmanya dia lebih berat. Lebih dalam ya. Betul. Tapi banyak nggak anak-anak yang bunuh diri, Mbak? Sejauh di rumah ini atau aku ngurus mereka untuk Penelusuran mendapatkan anak-anak yang bunuh diri sih enggak ya Kak. Kebanyakan mereka meninggal itu karena disiksa oleh orang tua kandung sendiri malah. Itu yang lebih sering aku terima. Ya, sekarang sudah berapa boneka Mbak yang ada di rumah? Boneka aku tuh tadi 80, cuman karena udah beberapa sudah menemukan cahaya atau bisa kita katakan reinkarnasi, jadi tinggal 70-an. Tinggal 70-an ya? Iya. Berarti Mbak sudah membantu prosesnya mereka ya? Setungkara. Menjadi lebih mudah ya Mbak Iya. ya? Setungkara. Dan apa namanya, itu kalau Mbak membantu prosesnya mereka tuh kayak dengar curhatannya mereka ya? Iya, pokoknya kita benar-benar menuntun mereka. Kan kita baca nih masa lalunya kan, karena kan aku indigonya tipe interdimensional di mana aku harus bisa membaca masa lalunya mereka. Jadi aku baca dulu apa sih yang membuat mereka ini masih terikat di bumi, kenapa sih jalan mereka kok lama, itu yang aku harus gali. Jadi misal kan permintaan anak kecil kan kayak sepele, mie goreng, nasi goreng misal gitu, penuhin itu. Misal tiap hari apa kasih dia nasi goreng, ajak dia sembahyang sampai akhirnya dia benar-benar merasa udah lega gitu. Mereka pun tidak tahu kapan mereka berpulang. Iya, karena itu proses alami ya. Betul. Kita hanya menuntun dan menunggu. Ya, itu dari 70 boneka yang ada di rumah, asalnya dari Bali aja atau dari wilayah lain juga? Dari macam-macam Kak, kayak Su ini Su dari Thailand. Kalau Sasa ini dari Bali dia. Ini dari Thailand Ini ya? Thailand. Kalau Sasa dari Bali. Dari Thailand tuh Mbak sempat ke Thailand? Enggak, jadi Apa nyasar? ini aku dikasih sama Kak Furi. Jadi kalau Kak Furi itu dia ada channel untuk dapat spirit dari Thailand. Gitu. Berarti Mbak yang disuruh mengasuh istilahnya. Betul. Ya? Bedanya kalau luar itu dia ada tato, ini dia full tato badannya. Kalau yang lokal nggak ada tato. Tapi untuk bahasa sendiri Mbak ngerti bahasanya mereka? Kalau bahasa sih sebenarnya mereka menggunakan bahasa Thailand. Cuman aku benar-benar Dari rasa ya? Iya, feeling, terus ngajarin mereka kayak ikut bahasa kita, gitu. Jadi Akhirnya lama-lama paham mereka sih, ya, mereka paham. Biasanya kan kalau yang seperti itu kan lebih ke rasa ya? Iya, lebih ke feeling. Feeling ya? Iya, Tadi Mbak Peti bilang indigo, interdimensional. itu kan selain bisa melihat masa lalu juga masa depan. Kenapa Mbak lebih fokus ke masa lalunya? Masa depan aku kayak ngeri tuh. Takut Takut ya? menyalahi yang Takut di atas takut, juga. ya. Iya. Dan takutnya nanti banyak orang juga menganggap terlalu berani ya? Terlalu berani, ntar jatuhnya musyrik. Ya, karena kan banyak juga apa istilahnya ahli spiritual yang memang bisa membaca masa depan dan akhirnya berani mengutarakan. Ya. Dan ternyata banyak juga yang pro dan kontra. Betul. Seperti itu Mbak ya. Jadi Mbak lebih memilih menolong yang Belakang. ke belakang ya. Walaupun mungkin tidak dipungkiri Mbak juga bisa melihat sebenarnya kan. Betul, Cuma Mbak akhirnya memendam sendiri. Ya baiknya menurut aku sih gitu, karena kayak mau ada kejadian alam apa gini kan biasa orang status apa kita paham, kita tahu, cuman mending diem terus doakan semoga tidak terjadi, karena semakin banyak disebarkan berita itu semakin banyak takut ya? pikiran manusia semakin lebih cepat terjadi. Itu menurutku. Semakin takut juga orang-orang Betul, Mbak ya. iya. Apa namanya, tapi kalau untuk melihat ke depan itu Mbak gini nggak rasanya istilahnya kayak terganggu nggak? Kadang-kadang. Terganggu sih. Jadi kayak aduh melihat sesuatu misalnya bencana nih, Iya, iya. pasti kan Mbak jadinya rasanya lebih Bingung ke, sendiri iya, gitu, kita tahu tapi kita tidak bisa nggak membantu. bisa ngapa-ngapain Jadi gitu. aku karena kayak Tuhan ini untuk apa sih? Apa sih ngaku lihat tapi kayak nggak guna, percuma juga, mending nggak usah lihat. Sering aku kayak ibaratnya komplain ya sama Tuhan Iya, ya. sama Jadi diri aku, sendiri iya, gitu. jadi aku kayak mendingan aku ngeliat masa lalu dibanding masa depan, kayak tahu maaf kakak besok mau gimana gitu.
kita omongin kalau emang udah itu takdir kakak ya percuma. Iya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Iya. Karena semua kan sudah ada yang ngatur ya di Betul. alam ini ya. Ada garisannya. Ya. Tapi kalau boleh tahu kenapa sih Mbak tidak memilih orang dewasa, misalnya roh arwah orang Oh dewasa? ada. Ada juga. Ada juga Oh, ada. gitu. Pokoknya di rumah itu dari bayi 3 minggu dalam perut yang aborsi atau keguguran gitu tuh ada. Terus ada sekitar umur 25, 26 tuh ada. Kira-kira sampai kapan Mbak akan bersama boneka-boneka itu? Sampai nyawaku. Membantu mereka sampai akhir lah ya istilahnya. Sampai akhir hayatku. Itu juga termasuk karma baik kan Mbak ya? Karena Semoga. karena Astungkara menolong Iya. mereka. Karena kan Semoga. disebutkan bahwa yang bisa menolong mereka hanya manusia. Betul. Dengan doa kan ya salah satunya. Yang penting tulus sih. Intinya itu ya. Iya. Tapi mereka gini nggak pada berantem nggak itu? Oh biasa itu. Kalau kumpul? Biasa. Oh. Namanya tetap mereka kan masih punya sifat anak-anak kadang iri. Nanti dua nih aku bawa ntar di rumah iri. Oh, aku nggak diajak. iya. Biasa. Ntar sebagai gantinya mungkin aku kayak bawain permen. Oleh-oleh lah yang penting Iya, gitu. iya. Intinya itu ya. Biasa itu. Terus ini siapa tadi namanya? Ini Sui. Apa? Sui. Sui. Ya. Itu Sasa. Sasa. Oh ya. Ini kenapa mereka yang Mbak ajak ke studio Tribun Bali? Karena sebelum berangkat itu kan kayak aku kasih mereka gini. Ayo yang jadi anak baik ikut. Oh ya. Yang tidur cepet ikut. Nah mereka nih tidur cepet jadi ikut. Oke. Biasa kayak anak-anak biasa gitu. Harus diiming-iming. Oh iya. Lucu ya. Biasanya mereka dikasihnya apa? Permen atau apa di rumah, Mbak? Permen, susu. Kalau Sui kebetulan dia suka banget Coca-Cola. Hmm. Ya Coca-Cola 1 botol tuh bakal habis sama dia. Kalau Sasa tuh apapun yang penting manis dia. Gitu sih. Itu ditaruh aja atau gimana? Taruh aja Kak, ditaruh. Kalau susu itu kalau memang mereka mau menunjukkan eksistensinya, susu itu akan netes. Kalau Sui kalau lagi mood, ya kolanya tuh bakal habis dari botol itu. Iya. Berarti kalau mereka yang di rumah Mbak ini rata-rata meninggal karena Sakit, penganiayaan, kecelakaan. itu ya. Berarti yang bunuh diri Mbak nggak terlalu terima ya? Aku nggak ambil. Sakit, penganiayaan, kecelakaan. Yang paling banyak yang mana Mbak? Yang paling banyak itu penganiayaan orang tua sih. Penganiayaan orang tua ya. Paling banyak. Lucu ya, karena sekarang banyak orang tua yang mau cari anak, tapi banyak juga yang disia-siain gitu ya Mbak ya. Iya, ngenes. Ngenes ya. Iya. Jadi ketimbang mereka digunain sebagai sarana Mbak, mending Mbak simpen ya. Ya, jadi tujuan kita merawat mereka salah satunya untuk menghindari dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada rencana nambah lagi kira-kira pas penelusuran mungkin? Sebenarnya arwah tuh di rumah udah banyak Kak, tinggal bonekanya. Oh, berarti masih ada yang belum punya boneka? Ya, ada yang masih belum punya rumah. Tuh banyak kok. Kemarin aku terakhir tuh penelusuran di Ocean Blue. Dapat 1 anak. Aku kasih nama Jerry karena kan besok mau Januari nih. Jadi asal aku kasih nama aja. Terus dia mau, yaudah aku kasih jalan. Nanti kalau udah mau ke rumah aku panggil, aku bilang. Udah dia udah di rumah. Terus kapan tante aku masuk kayak mereka? Tar dulu, belum dapat boneka. Iya. Rencana biasanya Pak cari boneka di mana? Sebenarnya kalau untuk boneka-boneka gini online banyak sih Kak. Asal sabar nunggu karena kan mereka dari luar negeri ya. Iya. Jadi nggak bisa cepet kayak harus seminggu 2 minggu. Kenapa nggak pakai boneka yang beli di pasar gitu misalnya apa? Sebenarnya kalau bisa aja, cuman kalau untuk segi kita taruh itu dia kan nggak bisa duduk rapi gini loh Kak. Oh iya. Jadi dia kayak ngangkang banget duduknya gitu. Terus dari segi bajunya tuh kita nggak bisa ganti-ganti, cuman itu aja gitu. Terus rambutnya tuh botak semuanya. Gitu sih. Ada berapa arwah Mbak di rumah Mbak? Yang belum dapat rumah? Sekitar 40-an. Lagi lumayan juga ya? 40-an. 40 arwah ya. Itu anak-anak, dominasi anak-anak? Anak-anak kebanyakan. Tapi ada berapa ya? Tunggu, 5 yang dewasa. 5 yang dewasa. Itu yang dewasa juga karena meninggal karena apa itu? Itu dia meninggal karena maaf kayak diperkosa gitu. Saya kira di mutilasi. Cukup tragis. Ini mereka ini datang dari masa lampau atau sekarang atau masa yang lebih lampau lagi? Masa lampau. Rata-rata ini kalau yang aku dapat sekarang di rumah ini nggak sampai ratusan tahun sih. Karena mereka masih mampu mengingat sedikit-sedikit gitu. Kalau udah lewat dari itu saya nggak ingat lah. Nggak ingat.
kayak cuman taunya sakit di bagian leher. Nah di bagian lehernya aku harus cari tahu apakah dicekik, apakah digantung atau diapain gitu. Kalau yang ini usianya berapa Mbak? Sui ini umurnya sekitar 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun, tapi dia ini udah 18 abad Oh, 18 menunggu abad. untuk berangkat. 18 abad ya? Iya, Wow. karena karma dia cukup lumayan berat. Itu dia, sebenarnya bukan karmanya dia, tapi karma kedua orang tuanya. Makanya kita kayak sebagai orang tua harus hati-hati dalam setiap berkata, bertindak, karena nurunnya kan ke anak. Iya. Jadi dia ini tidak tahu apa-apa, tapi akhirnya dia yang menjalani karma kedua orang tuanya. Oh gitu. Mm-mm. Kalau yang Sasa? Sasa ini umurnya sekitar 6-7 tahun. Dia baru 30 tahunan sih. 30 tahun ya? Iya. Usianya? Iya. Enggak, Sorry, apanya tadi? masa itu. Masanya. Pas aku flashbacknya. Gitu. Kalau Sasa meninggal karena kenapa Mbak? Nggak mau diceritain dia. Oh nggak mau ceritain. Oke. Siap. Nggak apa-apa. Karena gitu Kak, karena ada anak yang mau dicerita dengan Ada yang nggak ya? Iya. Oke. Siap. dengan Sasa tuh orangnya apa ya, baperan. Baperan ya? Baper endut. Terus kalau misalnya penelusuran Mbak ada bawa apa gitu misalnya mencari itu? Kalau penelusuran aku pasti nanti kan dapat foto dari tim survei. Nah di situ aku harus deteksi dulu kekuatannya, terus di situ ada apa, baru nanti aku akan pilih spirit dolls mana yang akan aku bawa. Oh. Jadi nggak asal bawa gitu. Oh mereka dibawa juga? Mereka dibawa. Itu fungsinya untuk apa Mbak mereka dibawa? Memproteksi. Selain proteksi aku, mungkin aku bisa proteksi diri aku. Iya. Cuman tim ini kan mereka nggak tahu pikirannya kayak mana kan. Jadi lebih banyak memproteksi tim dan misal negosiasi sama sosok yang di sana gitu. Oke. Nanti Ngobrol bunda, langsung ya? nanti bunda mau main aja jangan dijahatin gitu. Iya. Baik ya mereka ya Mbak ya. Iya. Tapi dengan sekian banyak di rumah itu Mbak apa nggak pusing gitu kan anak-anak soalnya banyakan? Iya lumayan mumet sih Kak. Itu Lumayan yang ya? bikin aku susah tidur. Oh, Harus ngontrol mereka, benar-benar mereka udah di rumah, udah tidur, udah cuci kaki, cuci tangan, tidur, nggak boleh ngobrol. Gitu. biasanya mereka main jauh-jauh? Deket-deket rumah sih, cuman akunya was-was. Iya sih. Posesif. Karena gini ya, karena kadang kan orang luar juga nggak tahu ya. Ya takutnya nanti ada orang yang bisa melihat mereka, ntar Iya. diambil, itu sih yang aku Diambil ya. takutin. Iya. Dan juga orang-orang yang jahil ya Nah, istilahnya. Ya. jahil. Kayak kita bawa doll saja pasti banyak loh orang yang mau coba-coba. Iya. Apa itu ya gitu? Apalagi orang yang ngerti ya tentang ilmu-ilmu spiritual Betul. ya. Dan mereka bisa melihat ya. Ini kalau cuma dirasakan energi nggak apa-apa ya, cuma kayak diisengin kayak mau dicubit, mau diapain, itu yang aku harus jaga sih, kasihan mereka. Meskipun mereka bisa memprotek diri, cuma kita sebagai orang tua kan kayak, lu ngapain anak gua lu gitu kan. Iya. Iya. Betul. Kalau goal ke depan apa kira-kira Mbak? Rencana ke depan nih? Rencana aku harus cepat Membantu memberangkatkan mereka mereka, ya? iya. Karena sudah apa ya, kasihan. Tapi itu kan prosesnya sendiri-sendiri lagi Mbak ya? Ya tergantung mereka lagi, cuman aku kayak benar-benar harus aku fokusin lah gitu. Karena udah banyak arwah yang menunggu juga, terus rumah udah makin Iya, makin full ya. iya, ya harus cepat. Tapi boleh tahu nggak kenapa namanya Mbak Queen Athena? Itu Kalau apa? Queen Athena itu sebenarnya nama dari aku kerja di rumah hantu. Jadi ibaratnya aku yang menguasai hantu-hantu di situ, ratunya hantu lah ibaratnya. Itu benar ada hantunya rumah hantu itu? Iya. Oh. Jadi dulu aku kan sebagai desain grafis, terus makeup horor. Jadi karena aku melihat mereka, tapi kan aku nggak bisa gambar nih. Jadi aku tuangkan ke makeup. Nah, setelah itu udah selesai tugas semuanya, akulah makeupin diri sendiri. Jadi untuk foto-foto di depan para pengunjung gitu. Nah, setelah pas itu kan pasti istirahat nih break. Waktu itu nasi aku beli 12 bungkus pas dengan talent. Tapi kurang 2. Perasaan aku udah pas ngasih gitu kan. Wah, ini pasti ada setan asli nih. Jadi pas dikasih nasi itu cuman dia mah cuman gini aja, makan cepet-cepet. Jadi kita karena antrian udah membludak, jadi kita tidak kasih talent masuk makan berkumpul-kumpul tuh enggak. Jadi makan di tempat kan, biar cepet selesai gitu. Aku kasih pocong, kan udah pocong gitu kan. Kok 2 pocong ya? Cuman aku kayak karena buru-buru gitu kan kayak ya udahlah makan. Nah ternyata yang talent yang nggak dapet, Kak aku belum dapet Kak. Kan tadi lu udah Cong
mana nggak ada katanya. Terus akhirnya aku masuk lagi ke dalam, oh ini si pocong monyet tuh bilang gitu kan. Terus aku ambil hasilnya, enggak lu nggak dapet. Sih Itu pocong beneran? pocong beneran. Astaga naga. Pocong, kuntilanak tuh kayak selalu mereka iseng. Iya. Soalnya kan gini ya istilahnya, kalau rumah hantu itu kan gelap. Jadi mereka suka ya. Mereka suka tuh sudah gitu dupa-dupanya kan memang dupa pemanggil gitu kan. Jadi saat masuk itu ya kalian benar-benar merasakan sensasi rumah hantu. Iya. Gitu. Pantesan orang yang bisa ngeliat tuh takut beneran ya. iya. Karena mereka juga ada di situ ternyata ya. Mereka memang beneran dari situ. Terus kalau Mbak penelusuran di Bali misalnya itu ke hutan atau ke tempat terbengkalai aja? Tempat terbengkalai atau tempat manapun yang memang direkomendasikan sama subscriber kita atau sama tim survei. Intinya mah jangan ada kecoa sama ular, udah itu. Ah, kenapa itu? Takut aku. Oh, fobia. Bukan Oke. fobia, kayak apa ya? Kayak geli aja gitu kan. Oh, iya. Kecoa sama ular ya? Gitu aja. Mau kayak hantunya kayak apa juga bukan, sama maksudnya kita masih bisa nego lah. Tapi kalau kecoa kan terbang-terbangan nggak jelas sih. Tapi apa Mbak nggak kaget Mbak melihat mereka kan misalnya sosok itu kan nggak semuanya dia bagus wajahnya. Ada yang serem banget, ada yang hancur gitu. Nggak kaget gitu awal-awal? Awal sih kaget, cuman aku nggak mau ngasih unjuk kagetku ke depan mereka. Iya. Jadi Kalau aku tahu mereka tahu aku kaget, mereka tahu berarti aku takut. seneng ya. Senang mereka malah. Jadi aku kayak pernah ada anak kecil gitu, tante ayo main, pegang tanganku. Kagetnya karena dingin gitu kan, aku belum siap. Cuman aku langsung balikin kondisi, aku kayak stay cool gitu kan. Oh iya ayo main. Terus tiba-tiba kepalanya tuh kletek patah gitu kan. Terus tante ayo cari kepalaku. ayo kita cari, ayo. Kita Padahal aku ambil terus aku pasang kepalanya plak gitu kayak oke, jangan takut. Gitu sih. jadi sengaja ya mereka kadang-kadang Sengaja, ya memang. tes kita ya. Karena menurut mereka kalau posisi buruk aja kamu bisa menerima aku, pasti baiknya kamu bisa terima. Jadi makanya kita setiap lihat hantu tuh pasti akan buruknya terus. Jarang banget mereka mengasih lihat sosok yang cantiknya atau yang biasa tuh jarang banget. Berarti kalau misalnya mereka muncul dengan cara jump scare tuh sering gitu ya? Itu sering. Tiba-tiba set di depan kita langsung. Sering. Atau kita lagi jalan tiba-tiba serbet lewat gitu. Itu lumayan, atau enggak mereka meninggalkan bau. Biasanya kalau Mbak yang paling Mbak malas ketemu tuh antara pocong, kuntilanak, genderuwo atau apa sih Mbak sebenarnya Mbak? Kalau di Jakarta aku malasnya ketemu pocong. Nggak bisa diajak komunikasi sama sekali. Cuman Diam. Ngapain Cong sini Cong? Diem aja. Tuh males lah Cong, nggak mau ngomong lah Cong. Kita tidur nih, tapi nanti kasur kayak dilompat-lompat gitu. Kita harus bangun dengerin dia. Tapi apa yang mau didengar nggak ngomong. Iya. Cuman bau aja. Mandi dulu Cong, kamar mandi belakang Cong. Udah melotot marah. Tuh lu mah baper aku. Itu kenapa sih mereka nggak bisa bicara Mbak? Mereka kayak hemat suara sih menurutku ya. Karena suaranya mereka saat dibuka mulutnya tuh cuman dengungan aja yang aku dengar. Jadi aku tidak dengar apa yang mereka ngomong. Cuma mungkin menurut mereka ngomong, tapi di kupingku nangkapnya cuman nging gitu, kayak frekuensi yang kacau gitu. Itu makanya mereka mending gak usah ngomong sih, bener. Iya. Itu benar nggak kalau pocong hitam itu sarana santet itu? Sebenarnya mereka hanya korban. Dipakai ya? Iya. Makanya menjadi seperti itu. Biasanya sih ya sama aja, coklat-coklat itu, bukan putih sih coklat. Coklat tanah. Terus kalau misalnya kuntilanak? Kuntilanak si Mbak itu paling bawel. Itu dia harus didengar, dia mau cerita apa harus didengar. Tapi gitu dikit-dikit ketawa, dikit nangis, ntar baru cerita. Jadi 1 jam nangis, 1 jam ketawa, setengah jam cerita. Jadi Mbak bukan hanya mendengar cerita manusia, mendengar juga cerita-cerita mereka Cerita ya? mereka ya. Oh my God, bener-bener harus menguras energi Ya luar makanya biasa. aku tuh susah banget tidur kalau tengah malam ya itu ya. Pasti ada aja yang datang mau cerita. Iya. Konsul ya? demit. Konsul demit. Iya. Terus kalau di Bali sendiri sosok apa yang paling banyak Mbak lihat Mbak? Nah kalau di Bali gini, kebetulan aku ada satu tim, bukan satu timku kebanyakan yang dari Bali gitu kan. Iya. Nah mereka tugasnya adalah aku namanya kan enggak, aku tadi ngeliat sosok seperti ini enggak, cuman kakinya aja tapi gede banget. Gue nggak tahu nih sosok apa, lu cari tahu, ntar dia yang cari tahu gitu. Karena banyak sosok yang aku jumpai di Bali tapi nggak kenal. Diajak kenalan nggak mau. Mungkin mereka nggak ngerti bahasaku atau aku harus menggunakan bahasa Bali gitu kan. Terus ada sosok yang cuman kepalanya aja ngegelundung tuh ada. Terus ada yang cewek dari jauh tuh cantik banget, pas kita deketin langsung buruk. Tuh ada. Itu semua tuh
tugas timku yang cari nama. Aku hanya menggambarkan. Kalau syuting ke kayak taman festival atau hotel terbengkalai di Bedugul udah pernah? Taman festival sudah, kalau taman hotel Di Bedugul yang PI terbengkalai itu ya, kita nggak dapat izin. Oh belum ya? Kita nggak dapat izin. Cuman kalau taman festival udah beberapa kali kita collab juga, terus kita ke sana juga. Cuman ya mungkin karena udah kebanyakan yang datang ke sana, jadi aku tidak merasakan eksistensi yang tinggi. Karena sudah banyak manusia yang berbaur ya. Udah Beda dengan tempat yang benar kosong dan jarang ada manusia ya. Apalagi di taman festival kan ada pura kan. Iya. Nggak mungkin lah kalau sosok tuh macam-macam di daerah sana gitu sih. Betul. Terus kalau untuk ke depan ini kira-kira Mbak akan ke wilayah mana selain Bali? Gianyar. Masih di Bali berarti ya? Masih di Bali, kita masih tetap di Bali kok, karena di Bali kita belum habis. Masih. Tapi ke hutan itu, ke tempat-tempat gini enggak juga? Ya oke-oke aja, asal memang ada sejarah yang bisa kita ceritakan. Gali ya? Ada misteri di dalam itu pasti kita bisa datang. Misteri itu kalau tim yang Mbak ajak tuh banyak-banyak nggak? Tim aku sebenarnya cuma 7 orang ya? 7 itu sih kalau misalnya yang nggak ikut paling cuma 1 aja sih kalau emang yang nggak bisa ikut, selebihnya ikut semua karena kan memang udah tugas masing-masing kan, ada mediator, ada host, ada co-host, kamera, lighting, pas sih 7 tuh. 7 orang ya? Tapi itu Mbak yang melindungi dan boneka-boneka juga bantu ya? Kita harus proteksi mereka, tanggung jawab. Iya. Ini katanya Mbak juga bikin film pendek? Film pendek. Nah itu menceritakan tentang apa itu Mbak? Kalau film pendek ini short movie yang judulnya kan Aku Belum Mati atau Salah Pati gitu ya. Jadi sebenarnya ini aku angkat dari kisah nyata sesosok arwah. Jadi namanya Ilham. Sebenarnya tuh dia meninggal itu karena minum racun, bunuh diri. Tapi aku nggak senang kayak isi cuma bunuh diri gitu. Jadi aku ubah sedikit cara kematiannya. Sempet debat aku sama Ilham tuh, nggak mau kayak gini, nggak bisa Ham, kalau kayak gini aku nggak seneng. Aku bilang mau nggak dibikin kita, yaudah dia pasrah gitu. Terus dia agak komplain karena kebetulan yang memerankan Ilham itu agak berisi badannya. Tapi dia kurus. Dia kurus gitu kan. Nah pas dipocongin, dia ngomong kan aku nggak kayak gitu. Ya udah sih namanya juga film, aku bilang gitu. Jadi banyak perdebatan sama Ilham itu. Cuman akhirnya dia setelah melihat hasilnya dia terharu, dia sedih, dia nangis. Nah, pas waktu gala premier itu dia pun ikut hadir gitu. Jadi, Ilham ini meninggal karena apa Mbak? Minum racun sebenarnya. Bunuh diri ya? Bunuh diri. Karena aku bilang judulnya tuh Aku Belum Mati atau Salah Pati. Itu kenapa Mbak mengambil sosok Ilham yang diangkat sebagai film pendek? Karena Ilham ini banyak terjadi di kehidupan nyata kita, di mana kita rumet dengan kehidupan, terus akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup kehidupan gitu. Bukan untuk menghadapinya ya? Ya, kalau dia lebih mengakhiri, akhirnya dia menyesal sampai sekarang. Gitu. Apalagi di dunia yang ekstrim seperti sekarang ini, dia nggak kuat. Dia nggak kuat. Nanti kedepannya kemungkinan kita mau ada bikin short movie lagi, kembali kita angkat dari kisah nyata. Kisah nyata dan itu memang memiliki nilai yang bisa diangkat. Ya, karena semuanya pasti short movie yang aku angkat itu ada nilai untuk kita bisa pelajari. Gitu. Jadikan apa istilahnya pertimbangan hidup juga ya. Ilham ini ditemukan di Bali atau di mana Mbak? Ilham dia sebenarnya orang Jawa, cuma entah gimana kok nyampe di Bali. Biasanya kalau arwah-arwah gitu tuh kebawa karena angin sih. Bisa ya? Tapi nyebrang laut bisa? Bisa, aman. Bisa dia. Mungkin dia naik di perahu juga ya? Ikut orang ya. Ikut orang. Karena kan nempel tuh Mbak kadang ya? Bener ya? Iya. Itu bener ketempelan tuh ada? Saya bukan ketempelan banget sih, kayak cuman dia nebeng aja dulu. Iya. Kebetulan tuh badan orang itu lagi lemah atau auranya lagi drop, ya udah gampang nempel. Ketempelan kalau orang bilang ya. Itu berarti kalau Mbak di Bali pernah nggak Mbak percaya dengan adanya leak itu Mbak? Percaya. Dan pernah lihat? Pernah. Itu sosok apa yang Mbak lihat Mbak? Apa ya Kak? Ya kurang lebih seperti yang kita lihat di Google ya, kurang lebih seperti, cuman ini lebih bau, lebih beriler, terus lebih mukanya lebih parah, kacau gitu. Lebih menakutkan dibandingkan gambar-gambar yang kita lihat, kurang lebih seperti itu. Tapi Mbak tahu dari mana itu Lia? Nanya. Ngobrol. Tapi pas diajak ngobrol sama sekali dia tidak menunjukkan apa ya, seneng kalau aku itu nggak. Malah kayak mau dikejar gitu loh. Apa sih gitu ya? Kayak nggak seneng banget ditanya kayak gitu.
Makanya aku nanya sama timku, kok ini kayak ini apa sih? Oh itu layak bu, katanya gitu. Oh iya udah penting cukup tahu aja dulu. Iya, karena mereka kan memang sembunyi ya. Iya. Bukan kayak arwah-arwah yang meninggal yang memang mereka Ya karena kan pengen ngobrol gitu. Suatu ilmu gitu ya, kan. Ya. Dan mereka nggak boleh nunjukin dirinya. Dan apalagi kebetulan Mbak aku tanpa sengaja ngeliat gitu. Kayak sebenarnya dia nggak kelihatan gitu. Iya. Cuman aku gini-gini, itu apa ya kayak gitu-gitu. Nah penasaran. Aku coba deketin, cuman secara roh gitu kan. Wih mau dikebas aku gitu, kabur aku langsung. Aduh, ngeri juga ya. Lumayan. Tapi sering nggak lihat mereka, sosok mereka? Lihat jarang aku. Mending jangan lah Kayak ya. cuman kayak malam-malam, karena aku kan tidak menghafal malam-malam yang mereka itu, cuman ya malam-malam tertentu itu aku lihat. Tapi di Bali sendiri kan memang nilai magisnya itu luar biasa. Itu Mbak merasakan nggak itu? Sangat. Beda dari wilayah lain ya? Iya. Kayak kita kalau penelusuran di Jakarta ya masuk aja kan. Iya. Tapi kalau di Bali ya kita harus bawa pejati dulu, sembahyang ada dulu, penjaganya gitu, karena harus izin secara niskala juga gitu. Beda dengan Jakarta, kita malah semakin gak izin semakin brutal gitu kan. Itu yang dicari. Cuman aku kayak getar juga nih kalau Bali. Iya. Karena kan bakal panjang urusannya kan kalau kita nggak izin. Itu sih bedanya. Betul. Dan jadi izinnya skala niskala gitu. Betul. Ya. Jadi skalanya dengan orang, niskalanya juga dengan penunggu-penunggu di situ. Itu kita minta izin pun udah di depan nih. Ntar di dalam belum tentu ngizinin. Ntar di dalam bisa ngamuk kalian nggak izin ke sini segala macam. Itu yang ini diucapkan sama sosok yang di situ. Iya. Kan tadi kita udah minta izin, ya itu kan di depan, sini beda gitu. Ya maaf kita kasih canang. Iya. Canang, rokok, permen. Tergantung gitu sosok sih. Ya. Biasanya kalau untuk di Bali itu sosok yang paling banyak menunggu orang tinggi besar atau apa Pak? Kebanyakan aku kalau temuin mereka itu wong samar sih Kak. Kebanyakan ya sama persis kayak ya mereka lagi belanja, pokoknya melakukan kehidupan lah. Wong samar yang biasa aku banyak temui. Kalau penelusuran ke gunung-gunung Mbak? Ke gunung aku masih belum, karena kebetulan aku orang yang ngapan gitu ya. Jadi kayak daripada menyusahkan tim, jadi gunung jangan dulu deh. Itu juga butuh benar-benar tenaga yang luar biasa ya, belum lagi mendakinya. Nanti belum lagi mediator dikit-dikit kesurupan ya kan. Apalagi sana kan energinya luar biasa. Luar biasa iya. Yang nanti aku jorokin mediatorku. Iya. Malahan jadi kacau semua jadinya. Penghuni sana dia nanti. Tapi Mbak pernah masuk ke dimensi lain nggak? Sering. Sering itu kayak menurut aku udah biasa sih. Tanpa sengaja atau sengaja? Nggak sengaja. Kadang-kadang nggak sengaja. Biasanya kalau aku ke dimensi lain tuh kalau kayak udah capek di rumah, mumet pikiran, udah pergi aja gitu. Ntar tinggalan di rumah aja, bawa balik. Oh iya. Gitu. Itu kalau ke dimensi lain ketemu apa misalnya? Apapun sih kita cari Kak. Uang samar juga ketemu? Apa semua ada. Dari yang kiri, yang kanan, mau apa semua ada. Tinggal kitanya mau pilih yang mana, mau pulang atau enggak nih. Gitu. Itu. Iya. Jangan sampai nggak pulang gitu ya. Itu kalau tadi kan Mbak mengatakan bahwa ada sosok yang berbau. Kalau misalnya kayak sundel bolong, kuntilanak, pocong itu dari mereka itu mana yang paling bau Mbak? Pocong ya. Karena dia benar-benar bau bangkai banget. Kalau genderuwo itu kan dia kayak bau sate bakar gitu. Iya. Terus kalau kuntilanak ya wangi-wangi bunga-bungaan. Karena dia suka banget wangi-wangian. Sundel bolong itu baunya kayak bau sampah aja. Bau sampah, bukan sampah busuk, sampah-sampah kayak sampah basah gitu. Kalau si pocong itu yang paling bau dia, daging busuk gitu. Itu benar nggak kalau kata-kata orang itu katanya semakin jauh baunya, semakin dekat sosoknya? Dan kebalikannya pokoknya gitu, semakin dekat baunya, semakin jauh sosoknya gitu katanya. Atau nggak seperti itu? Kalau pengalamanku ya, enggak sih Kak, sama aja. Sama aja ya? Kayak aku gini, aku nyium baunya deket nih, oke. Berarti ini orangnya jauh nih, aromanya jauh nih. Mana orang di sampingku? Lah, lu katanya jauh, lu wangi lu deket, aku bilang. Ketawa dia, si Mbak Kunti itu. Kalau di Bali banyak Mbak kuntilanak? Nah, itu aku belum dapat. Oh, ya. Belum dapat. Nggak ada ya? Nah, entah aku yang nggak kenal mereka mungkin. Kalau di Bali lebih banyak Mbak ketemu sosok apa? Nggak jelas ya Kak. Kayak cuman potongan-potongan. Terus sosok tinggi besar hitam itu aja sih gitu aku temuin. Jadi lebih ke sosok-sosok yang lazim ada di Bali ya? Iya. Bukan kalau misalnya kayak kuntilanak pocong itu kan lebih banyak biasa. Di luar Bali. Terutama di daerah Jawa kan gitu ya? Iya.
Luar biasa ya pengalamannya Mbak Queen ya. Mbak, itu untuk filmnya sendiri sudah tayang, yang Ilham tadi? Aku Belum Mati sudah tayang. Udah tayang ya? Sudah tayang. Itu bisa ditonton di Di YouTube-nya? YouTube channel Athena Fortune. Athena Fortune ya. Itu kalau untuk yang film yang lainnya sudah digarap atau belum? Dalam minggu ini kita garap. Karena aku orangnya kayak harus cepet jadi gitu. Kalau enggak nanti si sosoknya ini berubah pikiran. Berubah pikiran ya, moodnya berubah lagi ya? Moodnya berubah lagi. Naskah udah jadi, udah aku serahkan ke tim, tinggal dibedah lagi mana yang harus dibedah, udah syuting dah. Itu ketika Mbak syuting itu sosoknya ikut? Harus ikut. Ya, dia ngelihat ya, Dia ini salah, ngelihat. ini Ya, nggak gini. nggak mau Gitu. kayak gini. Kayak kemarin yang komplain karena pocongnya besar ya, komplain. Udah Pocongnya gendut diam itu ya? aku bilang. Dia udah mau masukin si apa ya modelnya nih. Jangan diam situ, diam aku bilang. Iya. Tapi modelnya sendiri takut nggak? Enggak sih, karena kebetulan modelnya itu mediator dari Athena. Oke. Jadi aku bilang, Bar, tahan. Terus dia selalu ngomong, Kak, tolong protek aku. Iya, aku bilang. Kalau mediatornya kebanyakan anak-anak muda atau yang udah dewasa, mature itu? Muda ya. Muda ya? Muda, karena kan dia harus perlu tenaga ekstra. Iya ya. Kalau yang Apalagi aku kalau udah penelusuran, kalau udah banyak sosok itu nggak main-main, bisa 20 aku masukin. Sampai muntah darah dia. Wih. Demi dolar. Demi YouTube ya. Demi YouTube. Tapi kan intinya nanti akhirnya menolong juga, Ya. kan? Menolong mereka kalau ada istilahnya kayak sesuatu yang belum tersampaikan biar Ya. cepat disampaikan gitu ya. Inti kita makanya mendengar kisah mereka. Berarti Mbak memang tidak ingin menyampaikan untuk hal-hal yang Mbak lihat ke depan, Mbak lebih ingin untuk menggali belakang. kenapa sih mereka bisa meninggal, membantu mereka, istilahnya kayak mendengarkan cerita mereka yang mereka belum bisa sampaikan ketika hidup sampai mereka bisa ketemu cahaya kan itu ya. Yang bisa sih kayak orang konsul ke aku kayak sebenarnya aku males bantu atau males untuk membacakan karena manusia kan iya aja. Makanya aku karena juga ada yang nggak percaya sebenarnya kan. Makanya aku kayak suka males gitu, jadi mending ya udahlah, mending ke arwah aja. Mereka udah diomongin juga paham. Tapi Mbak kan juga praktisi tarot. Ya, Itu sejak kapan Mbak? sejak udah sekitar 20 tahun. 20 tahun Mbak ya? Cuman itu aku jarang gunakan tarot. Nah, kenapa? Ya, karena aku menghindari komunikasi sama orang. Oke. Kayak males gitu loh. Iya. Jadi Karena kalau Mbak ngobrol sama sosok aja udah capek. ya, Belum lagi sama manusia, kadang manusia lebih banyak lagi apa istilahnya dramanya gitu ya. tawar-menawar, masa gini sih, ya terserah dah. Padahal gue bacanya begini ya gimana? Iya, gitu. Caranya gue merubah gue bukan Tuhan kan gitu istilahnya ya. Jadi Mbak lebih ribet lagi ngobrol sama manusia ya. Lebih ribet. Makanya, tapi untuk tarot masih tetap jalan prakteknya. Kadang-kadang. Kalau dibutuhkan dan tergantung mood. Tergantung mood ya. Tergantung mood. Tapi itu belajar sendiri atau Sendiri Kak. sendiri ya? Cuma kalau sebenarnya tarot itu bisa dipelajari, cuman asli kita benar-benar tekun. Karena satu gambar itu banyak makna. Dari gambar, arti, terus warna juga punya arti, bentuk mata yang satu ke kiri satu ke kanan tuh ada arti, itu harus pakem ya. Jadi masing-masing bentuk ada artinya ya. Masing-masing kartu itu ada artinya. Iya. Terus selain tarot, apalagi Mbak yang Mbak ketahui mungkin baca pasir atau apa, kopi gitu? Aku jeruk, kopi. Itu jeruk tuh gimana Mbak? Kalau jeruk itu kan dibulat gini kan. Dari cara Ngupas? klien ambil, kupas, itu udah kelihatan. Oh iya, adat pertanda ya. Terus sama teh. Teh. Kalau kopi kan misalnya ampasnya ya? Teh pun juga, tapi tehnya yang teh bubuk ya. Ya. Nah, itu yang kita baca. Oke. Tehnya teh bubuk. Teh bubuk. Dan gelasnya pun gelas khusus dia. Itu Mbak punya? Ada. Tapi Mbak memang tidak terlalu ya? Nggak, aku gitu kalau untuk apa ya, untuk konsul-konsul segala macam itu aku kayak menutup diri. Kalau misalnya kayaknya dia perlu dibantu deh, baru aku ini. Baru gini ya? Iya. Karena Mbak juga sudah sekian ratus sosok di rumah, belum lagi ngurus itu, belum lagi yang lain sebagainya. Iya. Jadi lumayan menguras energi. Lumayan. Apalagi sampai sama manusia drama lagi gitu. Aduh, capek juga ya. Iya. Kira-kira nih Mbak harapan ke depan, apa sih Mbak harapannya?
Harapan ke depan semoga teman-teman di luar sana tuh memahami betul makna dari spirit dolls itu sendiri. Karena kita menjaga mereka, kita mengasihi mereka tuh dengan tulus banget dan tidak mentuhankan mereka dan tidak mendewakan mereka. Dan tidak menggunakan mereka sebagai sarana. Betul. Kayak murni di sini aku bertujuan ingin ya? menjaga mereka sampai akhirnya mereka menemukan cahaya, sampai akhirnya tugas mereka di bumi selesai. Itu aja. Jadi banyak orang di luar sana yang menganggap gini ya. Aneh-aneh terhadap spirit dolls gitu. Banyak juga kalau emang kalian pengen punya spirit dolls sangat tidak apa-apa untuk yang tidak indigo ya. Sangat tidak apa-apa, cuman tolong jangan ngarepin kayak susunya netes aja gitu loh. Kayak buat penting ada story nih, gue punya spirit dolls nyusu gitu. Itu kayak sayang, kasihan mereka ini sangat banget punya perasaan. Ya jangan sampai nanti karma buruk kalian terima lagi. Iya. Gitu. Karena apapun yang kita lakukan untuk mereka ini mendoakan. Nah, doanya kan jadi karma baik untuk kita. Iya, itu aja yang aku ingin sampaikan ke teman-teman semua. Iya. Termasuk juga mungkin pesan kepada anak-anak indigo yang mungkin mereka belum sepede, Mbak. Untuk teman-teman yang di luar sana memang menjadi berbeda itu sangat sulit. Kita perlu dukungan dari yang penting dari keluarga dulu, baru kita bisa keluar. Di luar tidak menerima kita nggak apa-apa. Nikmatin diri kita se-enjoy mungkin. Dengan sendiri itu kita paham kok dunia kita yang mana dan orang yang benar-benar tulus sama kita tuh akan kelihatan. Kalau memang mereka tulus sama kita, mereka akan menerima semua kekurangan dan kelebihan kita. Iya. Wah, luar biasa banget Tribuners ilmu yang bisa kita dapat dari seorang Queen Athena hari ini. Dan memang pengalaman-pengalaman spiritual itu nggak bisa kita jelaskan juga dengan logika begitu saja ya Mbak. Betul. Ya. Dan nggak semua orang bisa punya pengalaman seperti itu. Jadi Mbak termasuk orang yang beruntung kalau menurut saya sih ya. Terima kasih. Iya, jadi memang kalau saya sendiri pribadi percaya dengan hal-hal itu karena memang dunia ini kan tidak bisa lepas dari kekuasaan ilahi seperti itu ya. Ada baik, buruk, berdampingan. Dan juga ada makhluk astral manusia, tapi tentunya kita sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna, tentunya bisa membantu semua orang, termasuk juga arwah-arwah penasaran ini dengan doa. Dan semoga apa yang Mbak lakukan bisa menjadi contoh bagi orang lain untuk menolong mereka, dan bukannya takut, bukannya menggunakan mereka sebagai sarana yang jahat gitu. Iya. Jangan sampai, karena itu juga membuat karma ya. Karma lagi untuk kalian. Karma buruk untuk kita, karena kita di Indo kan sangat percaya karma pala. Jadi lebih baik kita menolong, dan kalaupun kita nggak bisa menolong jangan ganggu. Betul. Penting kalau emang nggak percaya, yaudah diam aja, nggak usah komen aneh-aneh. Betul. Itu intinya. Karena kita nggak tahu juga, semua orang kan punya sisi baik buruk. Jadi kita nggak perlu menghakimi orang lain gitu loh. Betul. Itu kan intinya Mbak ya. Siap. Ya. Ada lagi Mbak yang mungkin ingin disampaikan? Aku rasa cukup. Ya, siap. Oke Tribuners, sekian obrolan kami. Tim Tribun Bali bersama dengan Queen Athena yang sangat luar biasa hari ini. Banyak ilmu yang bisa didapat dari beliau dan juga sisi spiritualnya bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Itu dari tadi mereka keluar nggak ya? Keluar masuk. Aku sempat lihat tadi ada lari soalnya. Beneran nggak mereka tuh? Kamu main-main kamu. Panas katanya karena ini. Oh lampunya.